Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ayanda bunda, para wali murid yang berbahagia, anak-anakku semuanya, dan yang saya hormati segenap pemirsa SD Muhammadiyah 11 Surabaya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Pak Ahwan akan menyampaikan kisah tentang Lailatul Qadar. Para pemirsa yang berbahagia, Lailatul Qadar itu telah kita pahami adalah turunnya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu apa sesungguhnya dalam kisahnya? Dalam sebuah riwayat bahwa Lailatul Qadar itu yang pertama adalah salah seorang nabi yang bernama Nabi Sam'un Ghazi. Nabi Sam'un Ghazi. Nabi Sam'un Ghazi ini karena badannya kekar, kuat, katakanlah bodinya cukup kuat. Kalau zaman sekarang itu alat ilmu bela dirinya cukup kuat, sehingga mampu atau orang lain tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Kekuatan yang dimiliki ya tentunya diberikan oleh Allah dan untuk melaksanakan dakwah. Dalam hal ini beliau ini dipanggil oleh orang-orang dalam bahasa yang lain diistilahkan adalah Samson. Nah, Nabi Samson ini berdakwah di kerajaan Raja Israel yang amat juga banyak berbuat maksiat, mengkufuri akan ayat-ayat Allah, mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Raja Israel ini juga ingin bagaimana cara untuk menundukkan Nabi Sam'un atau Samson ini, karena selama ini belum ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Maka Raja Israel ini ingin bagaimana bisa mengalahkan, bisa melemahkan, bisa menundukkan Nabi Sam'un ini. Maka punya akal mereka agar bisa menundukkan Nabi Sam'un atau Samson ini. Maka mereka mendekati istri dari Nabi Sam'un ini, dan dengan mendekati istrinya ini, maka Raja Israel ini membuat, katakanlah supaya mau tunduk dan taat, membuat diiming-iming ya, istrinya itu diiming-iming emas permata, diiming-iming harta benda yang melimpah ruah, supaya mau ikut dan istri dari Nabi Sam'un ini bisa memengaruhi Nabi Sam'un itu sendiri. Maka karena Nabi Sam'un ini juga sangat mencintai istrinya, sangat mencintai apa yang ada dalam keluarganya, akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi Sam'un ini mengatakan pada istrinya, wahai istriku, kalau engkau ingin mengalahkan, ingin melemahkan kekuatanku, maka ketika saya lupa, ketika saya tidak sadar, ketika saya tidur atau bagaimana, maka ikatlah diriku dengan potongan rambutku. Itu. Jadi namanya Nabi Sam'un ini adalah dikenal dengan Samson ini, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau engkau ingin melemahkan aku, maka ikatlah diriku dengan potongan rambutku. Itu salah satu cirinya, salah satu yang bisa melemahkan kekuatan Samson atau Nabi Sam'un ini. Maka akhirnya para ayah bunda yang berbahagia, anak-anak sekalian yang saya banggakan, dan semua pemirsa yang berbahagia, akhirnya begitu Nabi Sam'un ini tertidur lelap, maka diikatlah
tubuh Nabi Sam'un ini dengan potongan rambutnya sebagaimana pesannya yang diterima itu sendiri. Akhirnya maka setelah begitu diterima, setelah begitu Nabi Sam'un diikat, maka lemah, sudah tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun. Begitu tidak punya kekuatan apapun, akhirnya Nabi Sam'un ini dibawa ke depan raja di kerajaan. Setelah di kerajaan, maka Nabi Sam'un ini disiksa yang luar biasa oleh Raja Israel ini. Dilakukan perlakuan yang semacam itu, kalau boleh kita bayangkan, boleh kita gambarkan seperti yang saat ini terjadi di Gaza. Orang Israel itu telah menggempur negeri Gaza, Palestina itu. Makanya ini dikatakan Sam'un Ghazi. Sam'un Ghazi itu Nabi Sam'un yang berasal dari Gaza, yaitu di Palestina itu. Maka karena melihat seperti itu disiksa yang semacam itu, akhirnya Nabi Sam'un ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang disampaikan menurut Raja Nabi Sam'un ini menyampaikan ciri atau agar dia bisa lemah itu disampaikan pada istrinya, itu adalah merupakan sebuah dosa menurut beliaunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istighfar, dan Nabi Sam'un ini dengan tobatnya itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan beribadah sepanjang lebih dari 1000 bulan yang tidak ada hentinya. Jadi Nabi Sam'un ini berjanji kepada Allah untuk selalu beribadah selama lebih dari 10 bulan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah tanpa ada hentinya. Nah, selama 1000 bulan itu ya kalau kita hitung ya hampir 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan itu 1000 tahun. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sejarahnya Nabi Sam'un ini, bahwa bisa dan mampu untuk melakukan ibadah selama 1000 tahun yang tidak ada hentinya, yang selama sekitar 83 tahun 4 bulan itu, maka para sahabat itu juga minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sebenarnya juga ingin bisa beribadah kepada Allah selama lebih dari 1000 bulan. Selama lebih dari 1000 bulan. Maka saat itu menurut ulama, pada jumhur ulama, sekitar tanggal 17 Ramadan, maka dengan catatan seperti itu, maka turunlah surat, yaitu surat Al-Qadar, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun iya hatta matla'il fajr. Maka turun ayat itu, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya kalau kita ingin beribadah selama lebih dari 1000 bulan, maka di dalam bulan Ramadan itu ada, sebagaimana ayat yang Pak Afwan bacakan tadi itu, surat Al-Qadar itu. Maka salah satu diantaranya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Nabi Sam'un atas tobatnya berjanji kepada Allah untuk beribadah selama 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan itu dengan tidak ada hentinya, maka umatnya Nabi Muhammad juga demikian. Maka kata Rasulullah SAW atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sesungguhnya juga ada malam yang namanya kita beribadah, yang nilai ibadahnya itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan.
Jadi sekitar 83 tahun 4 bulan itu. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, ayah bunda, para pemirsa seluruhnya yang saya hormati, yang berbahagia, karena ini malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi mengatakan itu akan turun malam Lailatul Qadar itu di saat 10 hari yang terakhir. Di saat 10 hari yang terakhir. Karena itu malam Lailatul Qadar itu apa? Nah, di sini letaknya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Apa yang dimaksud dengan malam yang mulia? Malam yang istimewa. Karena itu, karena yang dimaksud dengan malam yang mulia, malam yang istimewa itu, karena dalam malam itu kalau kita beribadah, maka nilai ibadahnya itu lebih atau sama dengan ibadah kita lebih dari 1000 bulan. Kalau kita sholat, maka sholat kita itu nilainya tidak hanya nilai semalam, tapi nilai kita adalah sama dengan sholat kita selama 1000 bulan lebih itu. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah Bapak, Ibu, para pemirsa dan anak-anak semuanya yang berbahagia, marilah kita manfaatkan malam 1000 bulan itu atau malam Lailatul Qadar itu dalam kesempatan dalam bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua, dan kalau kita berbuat kebaikan sekali saja dalam malam itu, kebetulan malam Lailatul Qadar, maka kebaikan yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah lebih dari 1000 bulan, dinilai oleh Allah lebih dari kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita misalnya bersedekah, kita melaksanakan ngaji, membaca Al-Quran, kita rajin mengaji, membaca Al-Quran pada saat malam 1000 bulan itu, malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya adalah sama dengan kita beribadah, kita mengaji yang lamanya sekitar lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan itu. Ini yang perlu kita waspadai. Namun tanggal berapa tepatnya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW sendiri juga tidak menyampaikan kapan. Kalau ada orang mengatakan malam likuran atau malam ganjil, ada yang mengatakan yang lain, tapi yang jelas dalam riwayat Rasulullah SAW itu adalah 10 hari yang terakhir, berarti malam 21 sampai dengan malam 30 itu. Terjadinya kapan? Apakah malam ganjil atau malam genap? Wallahu a'lam bishawab. Kalau paling tidak, kalau kita mengejar itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu diantaranya malam Lailatul Qadar itu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita melaksanakan iktikaf di masjid yang ada. Bapak, Ibu, para jamaah, para pemirsa, anak-anak sekalian yang berbahagia. Ini kisah tentang masalah malam Lailatul Qadar. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, malam yang penuh dengan kemuliaan. Terjadinya peristiwa atau kisah daripada turunnya surat Al-Qadar itu, salah satu diantaranya adalah Nabi Sam'un yang kuat perkasa itu berdakwah di negeri Raja Israel yang amat kuat itu, yang suka membuat kerusakan di muka bumi itu. Dan ternyata Nabi Sam'un ini tidak mampu untuk dikalahkan. Sebelum beliau itu menyampaikan apa istilah basa Jawa pengapesane. Jadi kalau dia sudah diikat dengan potongan rambutnya sendiri, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan saat itu pula begitu dilakukan, ternyata apa yang terjadi, Nabi Sam'un ini disiksa oleh Raja Israel itu. Lah setelah sadar sekian tahun itu, kemudian sambil itu pula Nabi Sam'un ini mohon kepada Allah sekaligus bertobat. Dengan pertobatannya itu berjanji untuk melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Nah disitulah karena
para sahabat Rasulullah SAW, kita semua pengikut Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin saat itu juga ingin mendapatkan bisa berpahala, bisa beribadah sepanjang 1000 bulan itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Qadar itu dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena itulah mari kita kejar malam 1000 bulan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan barokah untuk mengalami malam 1000 bulan. Terakhir anak sekalian, dari yang Pak Akhwan sampaikan tadi, tentunya anak-anak sudah mencatat apa-apa yang Pak Akhwan sampaikan. Karena itu nanti dijawab pertanyaan Pak Akhwan. Yang pertama, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Yang kedua, dalam kisah Nabi siapa yang amat kuat badannya, kuat perkasa itu? Nabi siapa? Termasuk satu diantaranya yang menjadikan umat atau sahabat Nabi Muhammad SAW ingin mendapatkan bisa beribadah seperti ibadah selama 1000 bulan itu. Yang ketiga, Nabi Sam'un itu lemah. Kelemahannya, atau saya ulangi, Nabi Sam'un itu kuat, tapi bisa lemah, tidak berdaya. Karena apa? Karena apa? Jadi Nabi Sam'un itu adalah Nabi yang kuat, sampai dikenal dengan Samson. Itu dipanggil oleh Samson saat itu. Lalu beliau bisa lemah, lunglai, tidak bisa apa-apa. Itu karena apa? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan? Apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan, sekaligus apa yang harus bisa kita lakukan di malam kemuliaan itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ridha Allah menyertai kita semua. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.